Halo semuanya, apa kabar? I hope you guys are doing well. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengamatan degradasi lahan pada agroekosistem agroforestry untuk memenuhi tugas praktikum manajemen agroekosistem pada aspek tanah. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fatahila Salsanu Rizky, Hana Aziza Salsabila, dan Saragina Angelia Putri dari kelas E Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. So, without any further ado, langsung saja simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut ke materi, apa sih yang dimaksud dengan degradasi lahan? Degradasi lahan merupakan proses penurunan produktivitas lahan, baik yang bersifat sementara maupun permanen, yang ditandai dengan terjadinya perubahan secara fisik, kimia, dan biologi pada suatu lahan. Akibat dari degradasi lahan adalah munculnya area yang tidak produktif lagi atau disebut juga sebagai lahan kritis. Pada pengamatan kali ini dilakukan di lahan UP Forest Desa Tawang Argo, Kelurahan Donowari, Kecamatan Karangposo, Kabupaten Malang. Yang pertama, ada pengamatan pada aspek fisika tanah. Pengamatan yang dilakukan berupa tekstur, konsistensi, dan berat isi tanah. Cara kerja yang dilakukan pada pengamatan tekstur tanah adalah dengan membuat tanah seperti bola, dipilih menjadi pita, dan digosok antara jari. Dari pengamatan yang dilakukan, didapatkan bahwa tanah dapat dibentuk menjadi bola, letak saat dipilin, dan dibuat cincin, dan memiliki tekstur agak kasar. Lalu dilakukan pengamatan konsistensi kering, lembab, dan basah. Dari pengamatan yang dilakukan, didapatkan bahwa pada konsistensi kering gembur, konsistensi lembab teguh, dan konsistensi basah tidak lekat dan tidak plastis. Maka dapat disimpulkan bahwa tanah bertekstur lempung liat berdebu. Pada pengamatan berat isi tanah, didapatkan hasil bahwa tanah memiliki berat isi sebesar 2,5 gram per cm kubik. Nilai ini telah melampaui nilai kritis tanah sehat yang seharusnya kurang dari 1,2 gram per cm kubik. Maka dapat disimpulkan bahwa tanah memiliki porositas yang agak mampat. Aspek kedua yang dijadikan parameter pengamatan adalah aspek biologi tanah. Pengamatan ini terdiri dari komponen ketebalan understory dan seresah, populasi cacing, berat casing, keberadaan bintil akar, dan keberadaan organisme lain dalam tanah. Pengamatan ketebalan understory dan seresah dilakukan dengan mengukur menggunakan penggaris. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketebalan seresah rata-rata 1,5 cm dan ketebalan understory rata-rata 9 cm. Populasi cacing dihitung manual dan didapatkan bahwa populasi rata-rata cacing per plot sebanyak 5 cacing. Kemudian berat casing dihitung dengan cara menimbang casing yang ada dalam plot dan didapatkan berat rata-rata 38 gram. Selanjutnya pada pengamatan bintil akar, tidak ditemukan bintil akar pada komoditas tanaman yang ada di lahan, begitupun dengan organisme lain dalam tanah. Juga tidak ditemukan, hanya ada cacing tanah. Aspek ketiga yang dijadikan parameter pengamatan adalah aspek kimia tanah. Pengamatan ini terdiri dari pengamatan gejala defisiensi unsur hara. Pengamatan dilakukan dengan mengamati tanaman yang ada di lahan, kemudian mengidentifikasi apakah terdapat gejala defisiensi pada tanaman-tanaman tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak ada tanaman yang mengalami gejala defisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan hara dalam tanah mencukupi untuk kebutuhan tanaman. Ditinjau dari pengelolaan lahan, pengelolaan lahan yang dilakukan di UB Forest dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip agroforestry. Dari segi pengolahan lahan, petani menerapkan pengolahan lahan minimum, yaitu menggunakan cangkul. Dalam pemupukan, petani menggunakan pupuk organik yang dibuat dalam skala rumah tangga. Ditinjau dari segi organisme pengganggu tanaman, OPT di lahan sayur UB Forest tidak terlalu banyak dan masih bisa dikatakan di bawah ambang ekonomi. Hama yang cukup sering menyerang adalah ulat. Petani biasanya membasmi ulat menggunakan pestisida organik. Ditinjau dari pemahaman petani terkait pentingnya pengelolaan biodiversitas. Pemahaman petani terkait pentingnya pengelolaan biodiversitas terkait dari segi ekonomi. Hal ini diketahui dari alasan petani menanam banyak jenis tanaman atau polikultur di satu lahan, yaitu agar tetap bisa panen apabila ada salah satu komoditas yang gagal. Namun, dari segi keberlanjutan ekosistem, pemahaman petani masih kurang. Hal ini diketahui dari pengelolaan limbah panen yang disingkirkan dari lahan, bukannya dimasukkan ke dalam lahan. Berdasarkan hasil pengamatan dari aspek sifat fisika, yaitu bertekstur lempung liat berdebu dan agak mampat, aspek biologi memiliki ketebalan seresah yang cukup tebal dan terdapat sejumlah cacing yang banyak.
dan pada aspek kimia tanah, yaitu tidak terdapat gejala defisiensi dan kondisi tanah yang sehat, maka dapat disimpulkan bahwa tanah di UB Forest tidak mengalami degradasi lahan.